Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat semuanya oleh perlindungan darah Tuhan Yesus. Ketika berbicara tentang karunia rohani, Alkitab memberikan 3 perikop mengenai hal tersebut, yaitu dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11, Efesus 4 ayat 11-13, dan Roma 12 ayat 4-8. 1 Korintus 12 ayat 7-11 seringkali disebutkan sebagai karunia-karunia roh, demikian bunyinya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Efesus 4 ayat 11-13 seringkali disebutkan sebagai karunia pelayanan. Demikian bunyinya. Dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Roma 12 ayat 4-8 seringkali disebutkan sebagai karunia-karunia dasar. Demikian bunyinya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dari ketiga perikop tersebut, kita akan membahas hanya satu perikop saja, yaitu tentang karunia-karunia dasar. Alasannya adalah karena karunia-karunia ini diberikan kepada setiap orang percaya, berbeda dengan karunia pelayanan yang hanya diberikan kepada orang-orang dengan peran kepemimpinan tertentu. Setiap orang percaya pasti memiliki setidaknya satu karunia dasar. Nah, sahabat-sahabat bijaksana channel yang terkasih, sekarang kita akan mulai dengan karunia dasar yang pertama, yaitu karunia bernubuat. Orang-orang dengan karunia bernubuat merupakan orang-orang yang berterus terang dan langsung dalam menyampaikan isi hati Allah. Mereka memiliki penyingkapan rohani yang besar mengenai hal-hal yang ada di dalam hati seseorang
yang sesungguhnya memotivasi apa yang dilakukan oleh seseorang. Mereka juga mudah mengenali pergerakan Allah di dalam gereja pada waktu tertentu dan ke arah mana Allah ingin umatnya bergerak. Contoh orang yang memiliki karunia bernubuat adalah Yehezkiel dan Yohanes Pembaptis. Karunia dasar yang kedua adalah karunia melayani. Orang-orang dengan karunia melayani suka menolong dan membantu orang lain. Selain itu, mereka juga dapat melihat berbagai macam kebutuhan fisik di sekitar mereka dan mencoba untuk memenuhinya. Contoh orang yang memiliki karunia melayani adalah Marta. Karunia dasar yang ketiga adalah karunia mengajar. Orang-orang dengan karunia mengajar sangat suka mempelajari firman Tuhan dan melakukan penelitian Alkitab. Mereka menyukai Alkitab dan ingin melihat orang-orang lainnya juga menyukai Alkitab. Hati mereka dipenuhi dengan beban untuk membangun umat Allah dalam kebenaran yang alkitabiah, sehingga mereka biasanya menyampaikan pengajaran mereka dengan contoh-contoh dari Alkitab. Setiap khotbah atau teologi yang mereka dengar akan diuji dengan standar Alkitab untuk mengetahui apakah khotbah atau teologi tersebut benar. Contoh orang yang memiliki karunia mengajar adalah Paulus. Karunia dasar yang keempat adalah karunia menasehati. Orang-orang dengan karunia menasehati merupakan orang-orang yang sangat disukai dan dikasihi. Mereka cenderung memiliki sikap yang positif dan diterima oleh orang lain. Mereka biasanya memberikan nasihat dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan atau konseling agar orang lain dapat keluar dari kesengsaraan atau kesulitan mereka. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk menolong dan mendorong orang lain agar bertumbuh dewasa dalam hubungan mereka dengan Allah. Contoh orang yang memiliki karunia menasihati adalah Elisa. Karunia dasar yang kelima adalah karunia memberi. Orang-orang dengan karunia memberi ini suka membagikan apa yang dimilikinya, seperti karunia rohani, uang, waktu, dan energi bagi orang lain. Para pemberi terbeban melihat kebutuhan orang lain dan berusaha memenuhinya dengan apa yang dimilikinya. Mereka sering menjadi motivasi bagi orang-orang lain untuk ikut memberi. Contoh orang yang memiliki karunia memberi adalah Abraham. Karunia dasar yang keenam adalah karunia memimpin. Orang-orang dengan karunia memimpin umumnya selalu berdiri di garis depan dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang-orang lain. Mereka dapat melihat gambar keseluruhan dan merencanakan sasaran-sasaran jangka panjang. Para pemimpin ini memperhatikan rincian-rincian kecil sementara berfokus pada sasaran. Contoh orang yang memiliki karunia memimpin adalah Nehemia. Karunia dasar yang ketujuh atau terakhir adalah karunia belas kasihan. Orang-orang dengan karunia belas kasihan mengasihi orang-orang dan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang terluka, dan mereka yang membutuhkan. Contoh orang yang memiliki karunia belas kasihan adalah Yeremia dan orang Samaria yang baik hati. Sahabat-sahabat bijaksana channel yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita bisa mengenali karunia-karunia kita, kita akan lebih terfokus dalam pelayanan kita dan tidak berusaha membandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki karunia lain atau berusaha untuk memiliki karunia seperti orang lain itu. Ingatlah, Allah tahu karunia apa yang paling cocok bagi diri kita agar kita dapat berfungsi dengan benar di dalam tubuh Kristus. Setiap kita adalah istimewa di mata Tuhan kita. Jangan berusaha menjadi seperti orang lain. Lebih baik menjadi diri sendiri tetapi asli daripada berusaha menjadi orang lain tetapi hanya imitasi. Sekali lagi,
Ketujuh karunia dasar dalam Roma 12 ayat 4-8 adalah: pertama, karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memberi, karunia memimpin, dan yang ketujuh adalah karunia belas kasihan. Demikianlah renungan kali ini. Semoga kita semua semakin ditambah-tambahkan dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, dan apabila saudara-saudara menyukai renungan ini, saudara dapat menekan tombol like dan membagikan video ini, serta menekan tombol subscribe apabila saudara belum menjadi anggota Bijaksana Channel. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.